Ya, halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Dan kali ini kita cuma mau sharing atau berbagi tips. Ini kasusnya adalah kata si usernya ya. Eh, nggak ada data tapi memorinya penuh. Ada notifikasinya memori penuh ya. Ruang penyimpanan hampir habis. Dan kadang-kadang nggak dipakai, tiba-tiba nambah-nambah sendiri untuk ininya ya memorinya. Kemudian lama-lama juga habis sendiri. Itu sebenarnya apa masalahnya? Dan kali ini user kita kebetulan mereknya Xiaomi dengan tipe Redmi 5A atau Xiaomi Redmi 5A ini ya. eh, Sebenarnya masalah untuk memori penuh ini sering terjadi di ponsel yang di bawah 16 GB ya. 16 GB ke bawah itu rata-rata memorinya mudah penuh. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya, eh, supaya channel kita bisa berkembang ya. Dan untuk teman-teman yang berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikuti channel kita, buka channelnya, kemudian tap di bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Nah, ini ngomong-ngomong kok ada lalar. Dan di video kita nggak ada bermaksud kita nggak bermaksud untuk menggurui atau apapun itu ya. Kita di sini niatnya cuma mau sharing-sharing saja. Dan untuk teman-teman yang mengetahui cara yang lebih efektif dalam penanganan sebuah kasus, itu bisa sharing pengalamannya di kolom komentar ya. Nanti untuk komentarnya kita kasih pin juga. Oke lah, kita lanjut ke pokok pembahasan. Ini memori penuh walaupun datanya sudah habis. Ini sebenarnya yang makan data ada di mana? Yang pertama biasanya ada di file sampah, dan yang kedua adalah di aplikasi yang melakukan pembaruan secara otomatis. Seperti kita tahu sekarang perkembangan Android memang sudah lumayan pesat, dan jadi untuk pembaruan untuk aplikasi-aplikasi pendukungnya tentu semakin berkembang juga ya. Oke, kita lanjut pergi ke pengaturan, kemudian kita ke penyimpanannya untuk mengecek di sini data apa saja yang memakan banyak waktu, memakan banyak ruang ya. Kita tunggu dulu, ini proses penghitungannya masih menghitung lumayan agak lama. Dan perlu diketahui juga ya, untuk internal yang hampir habis itu biasanya mengurangi sedikit performanya ya. Jadi performa sedikit menurun karena ruangnya tidak begitu besar. Oke, di sini yang ada data dalam cache ini ada 200 MB. Ini kita hapus saja karena data dalam cache ini sudah bisa dikatakan itu adalah sampah. Jadi kita hapus dengan cara diklik, kemudian kita oke, dan aduh, bisa kembali ya. Dan untuk menghapusnya itu durasinya macam-macam ya. Ada yang lumayan panjang, lumayan agak lama, dan ada yang cepat. Ini tadi sedang lah, dan 200 MB akan hilang. Lama enggaknya itu tergantung dari size aplikasinya sendiri. Dan di sini kita hapus datanya saja, data dalam cache atau data file sampahnya ini ya. Kita hapus file sampahnya saja untuk peringatan sudah tidak ada atau sudah hilang. Dan untuk yang berikutnya yang memakan yang memakan size atau memakan ruang cukup banyak, itu yang kedua ada di aplikasi di sini. Aplikasi dan gambar foto video cuma ada 11 MB ya. Jadi sudah dapat dipastikan foto dan videonya nggak ada. Dan file lainnya ini kita bisa cek. Di sini nggak ada ya, nggak bisa dicek ya. Oke lah, yang file lainnya ada di 1,4 GB, dan di sini data aplikasinya ada 7,5 GB ya. Kita lanjut ke pengaturan aplikasi. Sini ya. Aplikasi terinstall, kemudian kita tunggu proses loadingnya ini sampai dengan selesai. Masih loading. Oke, sampai di sini sudah kelihatan aplikasi-aplikasi yang dari sini ya. Kemudian dan ada ukurannya juga. Di sini kita bisa urutkan per status ini. Ini ada tulisan urutkan per status. Di sini sebelum kita rubah ininya, kita coba lihatkan dulu sistemnya sudah ditampilkan apa belum. Ya, di sini sudah ditampilkan ya. Kalau di sini ada tulisan tampilkan layanan sistem atau aplikasi sistem atau apapun yang berkaitan dengan sistem, itu silakan diklik tampilkan. Tapi kalau menunya cuma sembunyikan, berarti dia sudah ditampilkan ya. Oke, setelah di settingnya itu kita lanjut ke per status ini, kita per size atau per ukuran atau per penyimpanan terpakai. Di sini ada penyimpanan terpakai ya. Kita pilih penyimpanan terpakai, kita klik, kemudian kita tunggu. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, untuk file yang lumayan besar yang menduduki posisi teratas adalah file aplikasi Chrome. Nah, ini ada 4,2 GB.
bisa dilihat. Ini kita bisa pilih kelola ruang, kemudian kita hapus semua data ini ya. Ini kalau kita hapus semua data, yang hilang adalah riwayat-riwayat yang pernah kita kunjungi, website-website yang pernah kita kunjungi itu akan hilang. Kemudian untuk ininya juga akan hilang. Untuk email password, misalnya kita sudah login ke Facebook melalui Chrome atau email atau Gmail, itu akan hilang. Jadi akan kita diminta untuk login ulang ya. Jadi nggak apa-apa kita login ulang, yang penting datanya sudah hilang. Dan 4,2 GB sudah hilang. Bisa kita bersihkan satu aplikasi saja sudah bisa kita lihat di sini. Di ruang penyimpanan tadi cuma sekitar 1 GB ya, dan sekarang sudah free-nya ada di 5 GB. Bisa dilihat perubahannya cukup signifikan untuk satu aplikasi saja, dan ini sering terjadi ya. Kalau untuk di Xiaomi memang yang paling sering adalah di aplikasi Chrome-nya itu yang makan banyak ruang. Kemudian kalau di ponsel Oppo itu yang paling besar ukurannya ada di aplikasi foto biasanya, dan aplikasi foto itu kalau kita bersihkan data itu untuk foto dan videonya tidak akan hilang. Yang hilang hanya ada file sampah atau riwayat-riwayat dari penyimpanan foto. Kita kan sering tuh untuk kita lakukan pemfotoan atau kita foto kemudian filenya kita hapus. Nah, itu akan masuk ke file sampah ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi tadi, masih ke aplikasi terinstall. Kita lanjut ke step berikutnya. Ini penyimpanan ya. Nah, di sini misalnya kita ada quick up. Quick up ini jarang digunakan dan datanya lumayan besar, ada sekitar 285 MB ya. Nah, di sini kita pilih ke penyimpanan. Bukan. Kita pilih hapus data. Sebenarnya kita harus hapus data, tapi berhubung datanya nggak ada dan sini ada 285, jadi kita pilih uninstall pembaruan. Ini ya, kita pilih uninstall pembaruan. Kita uninstall saja. Ini nggak apa-apa. Dan uninstall berhasil, otomatis ukurannya menjadi sekitar 8 KB saja. Dan ini untuk yang browsernya ini juga kita perlu hapus data, atau kalau teman-teman masih sering pakai nggak usah di uninstall pembaruannya, nggak apa-apa. Silakan dipilih-pilih mana aplikasi yang sering dipakai, mana yang enggak. Silakan di uninstall pembaruannya. Misalnya ini di sini si usernya ini nggak pernah pakai map ya, mapnya jarang digunakan atau nggak pernah digunakan. Jadi di sini kita pilih hapus semua data dulu. Masih ada 113 MB, jadi kita uninstall pembaruan. Kita pilih OK. Kita tunggu proses uninstallnya sampai dengan selesai. Nah, ini sudah selesai, ada di sekitar, oh ini kok malah saya besar. Oh, ada, ini belum ya, kalkulasi masih ada sekitar 8 KB-an. Tinggal 8 KB ini belum real size-nya. Real size-nya ada di 8 KB-an ini ya. Oke. Dan itu kalau cukup sampai di sini, mungkin notif pembaruannya sudah hilang, atau ya bisa dibilang ruang penyimpanan sudah lega. Namun lama kelamaan ini akan otomatis penuh lagi, dan untuk mencegah itu kita harus pergi ke pengaturan ya. Jadi di sini kita bukan pengaturan yang ada di sistem sini, tapi kita ada di Play Store. Kita pergi ke Play Store dulu, dan kebetulan di sini kita menggunakan ponsel yang tidak terkoneksi ke internet. Jadi langsung ada menu seperti ini. Kalau misalnya terkoneksi dengan internet, di sini teman-teman akan ada menu aplikasi-aplikasi apa saja rekomendasi dari Play Store. Kemudian di sini ada kolom pencarian dan seterusnya ya. Itu bisa kita lihat garis 3 di atas ini, kita klik kemudian kita pilih setelan, atau enggak digeser dari kiri ke kanan, kita swipe seperti ini. Ada pilihan seperti ini. Biasanya di sini ada aplikasi dan game saya, aplikasi terinstall atau apapun itu, dan setelannya ada di bawah ya. Silahkan scroll ke bawah dan kemudian dipilih setelan. Sama saja di sini langsung kita pilih setelan karena kita enggak terkoneksi ke internet ya. Kemudian di sini sudah ada update aplikasi secara otomatisnya, sudah di jangan update. Jadi ini pilih jangan update. Biasanya melalui WiFi saja. Jadi ketika kita terkoneksi ke WiFi akan melakukan update secara otomatis untuk aplikasi-aplikasi yang telah melakukan pembaruan. Dan di situ lumayan memakan banyak ruang ya untuk aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan. Jika melakukan pembaruan dia akan memakan banyak ruang. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan pembaruan itu bisa dipilih aplikasi dan game saya, kemudian pilih aplikasi yang akan diperbarui. Jadi untuk ininya, untuk pembaruan otomatisnya sudah kita matikan. Kemudian kita lanjut ke mana ya? Di
Di sini ada pengaturan pembaruan enggak? Biasanya kalau ada pembaruan otomatis kita matikan saja. Biasanya ada di pengaturan, dan sini menggunakan MIUI berapa ini? MIUI 9, dan pembaruannya di sini mungkin ya. Nah, di sini kita bisa pilih di sini, kemudian pembaruan otomatis ini kita bisa matikan. Jadi kalau untuk pembaruannya silahkan dicek secara manual. Kalau ingin diperbarui bisa di sini ya, kita pilih untuk pembaruan. Di situ akan, kalau terkoneksi atau periksa pembaruan ini, jika terkoneksi ke internet dia akan mencari fitur terbaru atau pembaruan yang terbaru dari pihak MIUI-nya ini ya, kalau untuk Xiaomi. Kalau untuk yang lainnya bisa tergantung ya dari color AS atau apapun itu, pasti kalau kita cek jika ada pembaruan di situ ada notifnya juga. Jadi itu sedikit tips untuk teman-teman yang mengalami masalah tentang internal atau memori internal yang selalu penuh padahal data-data kita nggak ada. Dan banyak teman-teman juga yang merasa kesal mungkin ya dengan kasus seperti ini. Jadi cukup sekian dulu video kali ini ya, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf juga bila ada salah kata juga. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat dan merasa teman yang lain membutuhkan trik ini atau supaya lebih banyak diketahui orang, itu silahkan di share videonya ya. Dan cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye.